Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranggantara Fitrahan, absen 23, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, absen 27. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab 11, yaitu memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Mari analisis perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita. Kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan Said Sabit dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abderuthomi, mengatakan, Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian dia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Agama Islam mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Apa hari itu? Hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam. Tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh berhenti bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Jum'at surat ke-62 ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'ah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya, Islam telah memerintahkan atau mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada 6 cara. Yang pertama, dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Yang kedua, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut Quran surat Al-Jum'at ayat 10, dan juga ayat semakna ada di Quran surat Al-Isra ayat 12. Yang ketiga, menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Yang keempat, diperintah untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Yang kelima, diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat 185. Yang keenam, menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana Quran surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian ada pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan dan prestasi tertentu yang diharapkannya. Kemudian disertai dengan doa dan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, sikap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Beliau menegaskan bahwa makanan yang paling baik adalah
berasal dari hasil keringat sendiri. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja dan bertanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup. Orang beriman dituntut untuk selalu survive dan bangkit membangun peradaban seperti masa keemasan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awshana wa takhluquna ifqa. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Al-Baihaqi dalam kitab Syubul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan bertanggung jawab atas bentuk pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah SAW. Keempat prinsip itu harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri bak bulan purnama. Ada 4 prinsip bekerja keras tadi, yaitu pertama bekerja secara halal. Halal dari segi jenis pekerjaannya sekaligus cara menjalankannya. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri, tidak menjadi beban hidup orang lain. Yang ketiga, bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Yang keempat, ada bekerja meringankan beban hidup tetangga. Islam menganjurkan solidaritas sosial, tanggung jawab sosial, dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk Sa'ad, dipersilahkan. Bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Artinya, bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab pada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asra ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas samaa'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.
Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban jawabnya. Berkaitan dengan tanggung jawab, setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian, setiap gerak yang dilakukannya pada waktu, tempat, dan kondisi-kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tapi bisa melewati batas waktu yang tak terbatas. Bila akibat dan pengaruh amalannya itu masih bisa berlangsung, bahkan mungkin sampai setelah ia meninggal. Korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak nafasnya, kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, tetapi orang yang paling mulia tersebut melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal. Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Hazihi yadun ya samasa naurun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasul justru tangan dan telapaknya melepuh dan kasar, kepalan karena membelah batu dan karena kerja keras. Peristiwa tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya ada korelasi antara perilaku kerja keras dengan sikap jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba mari kita renungkan bagaimana respon para sahabat ketika perilaku Rasulullah ketika mencium tangan tukang batu pemecah batu itu. Yang kemudian diwujudkan dalam sebuah pertanyaan. Wahai Rasulullah SAW, seandainya kami bekerja seperti dilakukan orang itu, apakah kami dapat digolongkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Fisabilillah. Maka langkah baiknya mendengar itu, Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah. Sedangkan orang-orang yang pasif akan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan hidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW sangat prihatin kepada para pemalas. Dipimpinnya seorang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan itu kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Para salafus sholih banyak yang menolak jabatannya sekira ia khawatir karena tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Seorang penguasa tidak akan terlepas dari beban berat tersebut kecuali bila selalu melakukan kontrol, reformasi yang rusak pada rakyatnya, pinggirkan orang-orang yang tidak amanah dan menggantinya dengan orang soleh. Islam memberitakan kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang muslim terhadap orang yang dibenci. Sehingga perasaan cinta itu tidak pernah bersekongkol dengan kebatilan. Dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari perbuatan adil, insaf, dan memberikan kebenaran pada yang berhak. Sejak dari kecil, kita selalu diajarkan sikap sopan santun, jujur, adil, toleran, dan berbagai aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Pembelajaran tersebut bertujuan agar sejak dini kita dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma dalam diri kita yang sendirinya yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap di dalam lingkungan masyarakat kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.